Hai semuanya, balik lagi di channel aku kali ini. Nah, hari ini aku mau bahas dan cerita tentang pengalaman aku pakai iPhone 12X Inter WiFi only pastinya. Ini tuh iPhone ya aku beli di Shopee. Nama tokonya tuh di Bojun88. Aku pakai ini tuh udah hampir 3 bulan. Ini tuh aku pakai sebagai daily driver dan jujur, ini tuh pertama kalinya aku share detailnya ke kalian. Dulu pas aku beli ini nggak sempet bikin video unboxingnya, tapi sekarang aku tuh mau tunjukin gimana performa HP ini setelah pemakaian intensif. Kalian pastinya penasaran kan? Apakah beli iPhone X Inter itu beneran awet atau cuma sesaat doang? Yuk langsung aja kita bahas. Oke, jadi selama 3 bulan ini iPhone 12 WiFi only X Inter ini bener-bener jadi andalan aku sih ya. Buat multitasking oke, buat buka banyak aplikasi juga oke-oke aja nih. Kalau kalian cuman mau sekedar scroll-scroll di sosmed juga nggak ada nge-freeze-nya ya tuh, langsung oke banget dan lancar jaya juga ya. Nggak ada yang namanya nge-lag, nge-freeze parah itu enggak ya. Perpindahan antar aplikasi juga mulus-mulus aja tuh. Performanya tuh masih sangat ngebut dan bisa ngimbangin aktivitas sehari-hari ya. Ini bukti kalau chipset A14 Bionic di iPhone 12 ini masih sangat powerful. Nah, untuk bagian baterai nih yang paling sering ditanyain. Dulu aku pas beli di Bojun 88, baterai health-nya tuh masih 100% dan masih sangat bagus ya. Setelah 3 bulan pemakaian, sekarang baterai health-nya itu berkurang di angka 97 atau 96. Kita cek dulu. Untuk baterai health-nya dia berapa persen ya? Oh, udah di 96%. Ini masih cukup oke lah ya. Ini aku 3 bulan pemakaian dan sering aku buat bikin konten, video, aku tag apapun itu biasanya pakai iPhone 12 ini ya. Untuk ketahanannya sendiri, kalau buat pemakaian normal kayak sosmed, browsing, chat, nonton YouTube, iPhone ini tuh masih sangat bertahan seharian penuh ya. Dengan sekali cas aja masih cukup oke. Tapi kalau lagi intens banget buat main game atau ngedit video ya siap-siap bawa power bank. Intinya kalau buat standar pemakaian harian, aku tuh baterainya masih sangat memuaskan. Menurutku ya, kalau pemakaian sehari-hariku buat edit video, kalau buat scroll sosmed kayak gitu, buat YouTubean ya masih wajar, masih oke. Oke, mari kita lanjut ke kamera. Ini adalah salah satu alasan kenapa aku tuh masih jatuh cinta di iPhone 12 ini ya, karena kameranya tuh masih jernih. Dan setelah 3 bulan pemakaian, kualitas kamera iPhone 12 ini tuh nggak ada penurunan sama sekali. Hasil fotonya juga masih oke ya. Kita coba nih. Nih, aku video 0, coba kita video di 0,5. Tuh 0,5 juga masih oke-oke aja ya. Kita ya satu kali, perbesaran satu kali oke masih jernih ya kan. Masih better banget ini mah. Kita lanjut ke yang foto tuh. Di foto juga masih sangat jelas dan masih sangat jernih. Tuh. Ini kita coba foto dulu. Dan kita coba video. Kita lihat hasilnya. Kita lihat hasil fotonya dulu. Hasil fotonya tuh masih cakep banget, masih sangat amat jernih tuh. Detailnya aja, kotor-kotornya ini masih terlihat dengan jelas. Tuh. Tuh, detail kotorannya aja tuh, debu-debunya masih ada yang nempel. Tuh kelihatan. Kita lihat juga videonya. Nih videonya yang tadi nih. Kita lihat videonya. Videonya juga masih oke ya. Ini kalau kita zoom ini juga masih oke banget nih hasil videonya dari iPhone 12X Inter yang aku beli 3 bulan yang lalu di Bojun 88. Tuh. Dan bagusnya tadi kalian lihat kan hasil fotonya tetap tajam, warnanya juga akurat, detailnya juga dapet, dynamic range-nya juga cakep. Mau siang atau malam itu hasil fotonya tuh selalu memuaskan ya. Aku tuh sering banget pakai iPhone ini buat konten singkat atau sekedar foto-foto momen-momen sehari-hari kayak gitu. Kalau kita lagi traveling kemana, aku fotonya juga pakai ini ya. Dan hasilnya tuh selalu on point banget. Dan ini bodinya tuh aku pas beli tuh juga masih cakep, masih mulus pol, nggak ada goresan sama sekali. Tuh, tombol silent, tombol power, tombol volume juga masih oke banget tuh. Nih coba kita tombol lubang charge-nya masih oke kan, nggak ada goresan kan, ini udah itu bagus banget, masih mulus banget.
Dan ini kalau aku pakai ngonten, hasil videonya tuh masih stabil banget ya, dan selalu on point loh. Stabilnya tuh oke banget. Pokoknya buat kalian yang cari HP dengan kamera yang bisa diandelin, iPhone 12 ini masih sangat worth it ya. Ini tuh hasil foto aku baru kemarin-kemarin ini ya. Hasilnya tuh jernih dan oke banget tuh. Awannya tuh juga oke. Ini sorry, nggak fokus. Nah, nih. Oke banget ini hasilnya kalau kamu buat sekedar foto ngonten dengan harga yang masih worth it, ini oke juga. Ini aku kasih lihat detail yang lainnya. Ini aku buat foto makanan ya. Ini aku buat foto makanan, hasilnya juga masih secakep ini tuh. Hasilnya masih secakep ini. Buat zoom, ngezoomnya tuh. Buat ngezoom juga masih cakep say. Tuh. Hasilnya masih sebagus ini, masih sedetail ini. Jadi jangan worry lagi ya kalau kalian mau beli iPhone 12 X Inter itu bagus apa enggak sih. Ini aku udah buktiin masih oke-oke aja, kameranya nggak ada perubahan sama sekali. Nah, kalau ngomongin kamera, aku tuh ada satu hal yang sempat bikin aku khawatir. Aku sempat 2 kali tuh ngalamin saat buka aplikasi kamera di Instagram ataupun di kamera biasa, itu tuh tiba-tiba nggak bisa pindah ke kamera belakang. Dia cuman bisa ke kamera depan aja. Nah, setelah aku cari informasi dan bertanya kepada teman-teman, ternyata tuh masalah ini ya cukup umum yang terjadinya. Terutama setelah kalian tuh update iOS terbaru, kemungkinan besar itu tuh karena versi iOS yang baru mungkin belum sepenuhnya kompatibel atau stabil di semua perangkat iPhone, termasuk iPhone 12 ini ya. Awalnya tuh aku sempat panik juga ya, takut ada kerusakan hardware atau apa gitu. Tapi tenang aja, kalau kalian ngalamin hal yang sama, solusinya gampang banget kok. Kalian nggak perlu buru-buru ke tempat servis atau khawatir dikibulin sama teknisi. Jadi cukup di restart aja HP-nya, dan setelah itu kembali ke normal. Dan setelah itu kameranya akan kembali ke normal lagi. Aku sendiri sudah 2 kali ngalamin kayak gini dan alhamdulillah tuh selalu beres setelah di restart. Dan untuk layarnya atau LCD-nya ini menurutku tuh sampai sekarang masih jernih dan nyaman di mata ya. Bentar, untuk True Tone-nya di sini juga masih berfungsi dengan baik ya. Tuh, masih sangat berfungsi dengan baik. Ini tuh bikin warna layar jadi adaptif sama cahaya sekitar. Nggak ada dead pixel, nggak ada masalah sentuhan. Semua tuh responsif kayak baru. Nah, untuk layarnya buat streaming atau buat nonton film tuh visualnya bener-bener masih bisa memanjakan mata ya. Ini coba suaranya aku masukin ke mic ya, kalian dengerin. Masih dibilang ini tuh cukup oke banget deh. Karena tuh suara stereonya tuh bikin pengalaman dengerin musik atau nonton video tuh jadi lebih imersif. Nggak ada suara-suara yang sembar ataupun pecah sama sekali, tuh nggak ada. Ini tuh masih aman banget. Nah, ini ada satu hal yang mungkin cuma perasaanku aja ya, tapi aku tuh mau jujur aja, kalau Face ID secara fungsi dia tuh masih bisa berfungsi dengan normal dan bisa ngebuka kunci HP tanpa ada masalah. Tapi entah kenapa kadang tuh aku ngerasa kayak nggak seresponsif pas pertama beli dulu ya. Kadang-kadang tuh ada momen kecil di mana dia tuh butuh waktu sedikit lama buat ngenalin wajah. Tapi nggak lama banget ya, masih ada jedanya sedikit gitu aja. Tapi ini bener-bener cuma feeling pribadi aku aja ya, karena ya secara keseluruhan Face ID-nya tuh tetap bisa diandalkan. Mungkin karena faktor cahaya atau karena posisi muka aku aja yang belum pas, lagi buru-buru mungkin ya, jadi kesannya tuh nggak secepat dulu. Tapi sekali lagi ini tuh bukan masalah besar, karena secara fungsional dia tuh tetap oke, masih berfungsi dengan bagus untuk Face ID-nya. Overall sih oke banget. Secara fungsional masih tetap oke. Kalau fitur lainnya seperti Wi-Fi, Bluetooth, semua tuh berfungsi dengan normal tanpa kendala. Terus buat tombol silentnya ini tuh juga masih oke aja, masih berfungsi dengan normal tanpa kendala juga. Koneksi Wi-Fi stabil, Bluetooth bisa pairing dengan earphone atau speaker tanpa masalah. Intinya tuh selama 3 bulan ini iPhone 12X Inter Wi-Fi only yang ku beli di toko Bojun 88 ini bener-bener melebihi ekspektasiku. Dengan harga yang jauh lebih terjangkau dibanding dengan versi iBox, atau mungkin lebih terjangkau juga dari offline store lainnya kalau ya ada jual Inter ini ya. Karena aku dapet HP ini dengan performa flagship
Karena aku dapat HP ini dengan performa flagship, kamera juga oke, juara banget, layar juga indah, baterai juga cukup mumpuni. Ini jadi bukti kalau beli iPhone second walaupun X Inter dan WiFi only itu tuh bisa banget dapat barang yang bagus. Asal kalian tuh tahu cara milih toko yang terpercaya dan paham cara buat ngeceknya tuh kayak gimana. Nah, buat kalian yang lagi cari iPhone dengan budget terbatas tapi pengen performanya maksimal, iPhone 12 bekas ini juga masih sangat worth it di tahun ini. Jadi menurut kalian gimana nih? Ada yang punya pengalaman pakai iPhone X Inter juga? Share pengalaman kalian di kolom komentar ya. Apakah kalian juga punya feeling yang sama tentang Face ID atau mungkin ada tips dan trik lainnya? Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel aku ya. Dan tunggu video-video teknologi lainnya. Sampai jumpa. See you!